Bahasa secara umum ini memiliki fungsi personal dan fungsi sosial. Fungsi personalnya adalah alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan setiap individu, kemudian fungsi sosial merupakan alat komunikasi atau interaksi sosial. Nah, dari Halliday dalam Tomkins dan Huskisson secara khusus mendefinisikan fungsi-fungsi bahasa sebagai berikut. Nah, di sini ada 7 fungsi, nggih. Yang pertama fungsi personal untuk mengungkapkan pendapat, pikiran dari si pemakainya, pemakai bahasa itu. Kemudian fungsi regulator untuk mempengaruhi orang lain dalam artian sebagai bujukan, rayuan, permohonan, ataupun perintah. Yang ketiga fungsi interaksional. Di sini menjalin kontak dan menjalin interaksi atau hubungan sosial. Bisa untuk basa-basi atau simpati atau yang lainnya. Kemudian fungsi informatif, di sini untuk menyampaikan informasi. Kemudian fungsi heuristik untuk belajar memperoleh informasi. Yang keenam fungsi imajinatif untuk memenuhi atau menyalurkan rasa estetis seperti nyanyian, karya sastra dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh fungsi instrumental mengungkapkan keinginan atau kebutuhan pemakainya. Kemudian dalam KB1 yang ragam bahasa, di sini seseorang dikatakan mahir berbahasa apabila menguasai tata bahasa dan perbendaharaan kata yang luas, serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam penggunaan bahasa sesuai fungsi, tujuan, dan konteks, terutama siapa yang diajak bicara. Kemudian pengguna bahasa Indonesia berasal dari berbagai daerah ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa masing-masing daerah memiliki bahasa sendiri sesuai dengan sukunya, budayanya, memiliki bahasa ibu masing-masing. Jadi setiap pelafalan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu memiliki ragam logat. Nah, kemudian perbedaan ragam bahasa dari segi kelompok sosial itu ada kedudukan pemakai bahasa, jenis pekerjaan dan pendidikan. Nah, ini sangat mempengaruhi ragam bahasa. Kedudukan pemakai bahasa ini kedudukan, kalau orang yang memiliki kedudukan pasti yang disampaikan, sesuai dengan kondisi kedudukannya di masyarakat. Nah, kemudian, ragam jenis pekerjaan. Jadi setiap, pekerja dengan sesama pekerja itu ragam bahasanya itu akan berbeda dengan seseorang yang memiliki kedudukan. Cara komunikasinya, pemilihan katanya, dan kemudian ragam bahasa pada pendidikan. Nah, di sini seorang guru dengan siswa itu pasti akan cara bicaranya akan berbeda dengan seorang pekerja. Misalnya petani, pekebun, dan sebagainya. Nah, ragam ini menjadi tolak ukur pemakai bahasa yang baik dan benar, selaras dengan kaidah bahasa dan berbahasa. Kemudian, kegiatan belajar 2 akan disampaikan oleh Bu Sita Maratin. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan membawakan KB2, kegiatan belajar 2, di mana kita akan memahami apa sih sebenarnya konsep belajar bahasa di sini. Jadi, seperti kita tahu, belajar adalah perubahan tingkah laku siswa secara tetap melalui pengalaman, pengamatan, dan bahasa yang dilakukan secara aktif. Di sini, konsep belajar anak-anak sekolah dasar khususnya ya, ketika belajar bahasa seperti halnya membangun sebuah gedung. Jadi tidak serta-merta langsung terjadi sebuah gedung gitu kan enggak, tapi ada tahapan-tahapannya. Jadi apa dulu yang harus diberikan kepada anak? Bagaimana anak-anak ini dengan informasi yang telah dimiliki kemudian ditambahkan oleh guru agar pengetahuan, sikap, dan keterampilannya semakin terasah seperti itu. Kemudian
sebagai guru kita harus mengetahui juga pengetahuan dan pengalaman bagaimana misalnya tentang bahasa, apa yang bisa dipelajari dari bahasa, bagaimana cara belajar bahasa dengan baik. Seperti kita tahu bahasa yang pertama diadopsi seorang siswa, itu kan bahasa ibu. Jadi bahasa ibu kemudian yang diserap dari lingkungannya. Jadi setiap anak itu memiliki bahasa-bahasanya sendiri atau kebiasaan-kebiasaan sendiri terhadap simbolisasi tadi. Terkadang seorang anak menyebutkan sesuatu itu sesuai dengan kebiasaan lingkungannya. Atau melebarnya, sebuah daerah itu kan juga menyebut sesuatu sebagai sesuatu sesuai dengan sosialnya tadi. Nah, di sini sebagai guru harus pandai-pandai memilih substansi yang akan dipelajari siswa itu sehingga tidak terlalu mudah atau terlalu sukar. Karena bagaimana jika terlalu sukar, maka anak-anak sekolah dasar tentunya tidak akan mengerti. Tapi jika terlalu mudah, anak-anak ini nanti akan merasa menggampangkan atau merasa mudah bosan. Nah, bagaimana caranya guru agar bisa mengetahui bagaimana ini mudah atau sulit? Dapat kita laksanakan pretest sebelumnya. Juga memberikan persepsi atau pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan guru kepada siswa di awal pembelajaran. Kemudian, konsep belajar yang kedua yaitu belajar bahasa ini. Sebelum masuk ke sekolah dasar, anak-anak itu kan memiliki komunitas tadi ya, lingkungan tadi ya. Jadi ada polanya. Mereka belajar bahasa itu melalui pola-pola seperti apa? Yang pertama yaitu pola yang semua komponen atau sistem dan keterampilan bahasa dipelajari secara terpadu. Yaitu di mana ketika anak belajar berbicara, dia juga sebenarnya sekaligus belajar menyimak. Seperti itu. Kemudian konsep yang kedua yaitu belajar bahasa dilakukan secara alami dan langsung dalam konteks yang otentik. Anak-anak itu dalam belajar tanpa terlebih dahulu belajar teori, melainkan anak-anak sendiri mencari lewat pengalaman, kegiatan berbahasa. Seperti itu. Dan konsep yang ketiga yaitu belajar bahasa dilakukan secara bertahap sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Contohnya, seorang balita yang mulai belajar bicara, mereka akan bertahap mengenali apa yang ada di sekitar mereka, apa yang mereka butuhkan terlebih dahulu. Contoh katakanlah ada kata susu, rumah, mama, mandi. Jadi dari keempat kata tersebut, anak-anak itu akan lebih memilih bisa mengatakan susu karena memang yang dibutuhkan anak itu yaitu susu dulu seperti itu. Baru kata-kata yang selanjutnya seperti rumah, mama, mandi dan seperti itu. Kemudian konsep yang keempat, belajar bahasa dilakukan melalui strategi uji coba atau trial error dan strategi yang lainnya. Contohnya adalah satu cara yang dilakukan seorang anak dalam belajar bahasa melalui perilaku yang dicontoh seperti halnya mereka mengatakan misalkan orang dewasa di sekitarnya mengatakan susu, maka mereka akan bicara cucu. Kalau mereka bilang mama, ini mama, misalkan mereka akan mengatakan mam, seperti itu baru bisa mama. Nah, itulah yang dinamakan trial error. Kemudian slide selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa itu sendiri. Menurut Halliday pada 1979 itu menyatakan ada 3 tipe belajar yang melibatkan bahasa. Yang pertama yaitu belajar bahasa, di mana fokusnya ada pada kemampuan komunikasi. Belajar bahasa kemampuan untuk menyampaikan pesan secara lisan, melalui berbicara, maupun tertulis, melalui tulisan, serta kemampuan memahami, menafsirkan, dan menerima pesan. Baik yang mereka sampaikan atau terima secara lisan dan tulisan seperti kegiatan membaca. Yang kedua yaitu belajar melalui bahasa. Yang fokusnya bahasa digunakan untuk mempelajari pengetahuan, sikap dan keterampilan. Kemudian yang ketiga, belajar tentang bahasa. Belajar tentang bahasa itu lebih dalam lagi, lebih kayak
expert gitu ahlinya, yaitu dimulai dari sejarah bahasa, kemudian sistem bahasa, kaidah-kaidah bahasa yang benar, dan produk-produk bahasa seperti kayak karya sastra. Nah, next selanjutnya. Di dalam apabila kita berbicara apabila kita berbicara tentang kemampuan berbahasa, maka wujud kemampuannya kemarin sudah disinggung waktu pertemuan pertama itu ada 4, yaitu kemampuan menyimak atau mendengarkan, yang kedua kemampuan berbicara, yang ketiga kemampuan membaca, dan yang keempat kemampuan menulis. Kemudian yang C, pembelajaran bahasa. Apa yang dimaksud pembelajaran bahasa? Yaitu 4 macam wujud kemampuan bahasa. Yang tadi saya sampaikan, mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian cara pandang. Cara pandang di sini adalah cara pandang pembelajaran bahasa di sekolah. Yang pertama yaitu imersi, yaitu pembelajaran bahasa dilakukan dengan menerjunkan siswa secara langsung dalam kegiatan berbahasa yang dipelajarinya. Contoh katakanlah ketika siswa belajar mengarang, maka sebaiknya kegiatannya diberikan kegiatan yang mengarang, menulis topik tertentu, tema tertentu. Jika siswa kesulitan, kita bisa memberikan contoh karangan yang sesuai dengan usia siswa. Kemudian yang kedua, pengerjaan atau employment, yaitu pembelajaran bahasa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan berbahasa yang bermakna, yang fungsional, dan yang otentik. Maksudnya bermakna adalah kegiatan bahasa yang dilakukan dapat menghasilkan wawasan, sikap atau keterampilan baru. Sedangkan fungsional artinya aktivitas bahasa yang dilakukan siswa bertujuan yang jelas dalam berkomunikasi, mengarah pada salah satu atau lebih dari fungsi bahasa di KB1 tadi. Dan yang ketiga yaitu otentik. Artinya aktivitas bahasa siswa terjadi dalam konteks yang jelas. Seperti itu. Yang ketiga yaitu demonstrasi, yaitu siswa belajar bahasa melalui demonstrasi dengan pemodelan dan dukungan yang disediakan guru. Contoh, pembelajaran yang dilakukan memberikan konsep dan sikap keterampilan yang abstrak, rumit atau sulit menjadi konkret. Sederhana atau mudah karena gambaran yang ditampilkannya. Kemudian yang keempat yaitu tanggung jawab atau responsibility, yaitu pembelajaran bahasa yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih aktivitas berbahasa yang akan dilakukannya. Yang kelima yaitu uji coba atau trial error, yaitu pembelajaran bahasa yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan dari perspektif atau sudut pandang siswa. Yang keenam, pengharapan atau expectation, artinya siswa akan berupaya untuk sukses atau berhasil dalam belajar jika dia merasa bahwa gurunya mengharapkan dia menjadi sukses. Jadi, ketika kita menjadi guru, kita bisa memantapkan dan memberikan pembelajaran bahasa-bahasa yang tepat kepada siswa, agar siswa menjadi lebih mudah dan mengerti apa kaidah dari bahasa yang akan digunakan dan dipelajarinya. Seperti itu. Mungkin sesi selanjutnya dari modul 1 ini kita buka tanya jawab ya, Ustazah Resti. Oke, mohon maaf. Ini saya ambil alih dulu. Oke, Ustazah. Terima kasih atas presentasi modul 1 oleh Bu Resti dan Bu Sita mengenai hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa. Untuk itu, sebelum kami lanjutkan ke modul kedua, saya buka termin pertanyaan 3 penanya dulu. Monggo, siapa yang mau bertanya? Silakan raise hand. Boleh, Pak Denny, monggo. Gimana ya? Tak kenal maka tak sayang gitu ya kalau istilah bahasanya. Jadi sebelum ini kan kita pembelajaran bahasa Indonesia ya
di SD. Artinya ada baiknya kita mengenal tentang sejarah bahasa Indonesia. Tadi sempat disinggung bahwa bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa daerah kan, tapi bisa diperjelas lagi bagaimana bahasa Indonesia ini menjadi bahasa nasional? Maksud saya bagaimana bahasa Indonesia ini menjadi bahasa? Karena yang saya tahu serapannya itu di negara lain ya, saya ambil contoh negara lain, misalnya di negara Chinese menggunakan bahasa, sekarang bahasanya Mandarin Shanghai. Nah, terus itu kan ada aturannya, ada ceritanya kenapa mereka menggunakan bahasa Mandarin Shanghai. Padahal di sana ada logat Kanton, ada logat Taiwan, ada logat Fusang. Terus kayak bahasa Arab kan sendiri juga ada banyak ya, ada yang Amiyah, ada yang Fuskah, yang kebanyakan dipakai, yang kita pelajari kalau bahasa Arab di tempat kita kan pakai bahasa Fuskah, sedangkan bahasa yang digunakan di sana kan kalau misalnya di Mesir dia makan bahasa Arab Mesir. Kalau jadi bagaimana ini ceritanya, sejarahnya kenapa bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang, menjadi bahasa persatuan, pola pemilihan diksi katanya bagaimana, ya intinya cuma sejarah saja, biar nanti kan biasanya kalau kita di awal pembelajaran, kalau kita mengenalkan mata pelajaran ke siswa kan kita juga menceritakan tentang sejarah tersebut. Terima kasih Ibu, para Ini Ibu lagi ya. yang luar biasa. Bagaimana sejarah bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa yang terkenal atau menjadi bahasa persatuan yang awalnya tadi bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa daerah. Seperti itu ya pertanyaannya Pak Denny? Ya, Apa? intinya bagaimana bahasa Indonesia menjadi bahasa yang kita kenal sekarang gitu loh. Ya, Perkembangannya kan banyak ya. caranya tadi yang saya garis bawahi. Oke, terima kasih Pak Denny. Ya, sama-sama Ibu. Penanya berikutnya siapa? Monggo. Oke, Bu Andini, silakan Bu Andini sampaikan pertanyaannya. Iya, mohon maaf Bu, suara saya terdengar enggak? Iya, sudah terdengar Ibu. Iya, yang ingin saya tanyakan, berdasarkan cara anak mempelajari bahasa Indonesia, berdasarkan cara anak mempelajari bahasa itu bagaimana semestinya pembelajaran bahasa yang dilakukan di sekolah dasar? Bu Andini, mohon diulangi lagi karena sempat terputus. Iya, berdasarkan cara anak mempelajari bahasa, bagaimana semestinya pembelajaran bahasa yang dilakukan di sekolah dasar? Oke, terima kasih. Oke. Saya ulangi pertanyaannya, nggih. Berdasarkan cara anak berbahasa, bagaimana semestinya anak menggunakan bahasa di sekolah, seperti itu? Berdasarkan cara anak mempelajari bahasa, bagaimana semestinya pembelajaran bahasa itu dilakukan di sekolah dasar. Oke, terima kasih. Oke. Bagaimana semestinya pembelajaran bahasa itu dilakukan di sekolah. Oke, terima kasih Bu Andini. Nanti akan dijawab oleh teman-teman ya. Untuk berikutnya, penanya yang terakhir silakan. Boleh dari Ibu, karena Bapaknya hanya Pak Denny sama Pak Rahmat ya. Oke, Bu Diah Arum. Silakan Bu Diah Arum. Oke, terima kasih Bu untuk waktunya. Yang ingin saya tanyakan mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan dari Ibu Andini. Bagaimana solusinya untuk mengatasi anak-anak yang sulit dalam berbahasa? Biasanya kan anak-anak itu kalau ke gurunya kadang-kadang itu jangkar gitu ya Bu. Itu bagaimana solusi untuk mengajarkan anak-anak tentang cara berbahasa yang baik dan benar seperti itu? Saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi atau bagaimana solusi mengajarkan bahasa yang bagus kepada anak-anak yang bahasanya kurang baik ya, seperti jangkar sama lebih dari attitude kesopanan dalam berbahasa yang bisa ya. Nggih, seperti itu Bu. Ya, terima kasih Pak Denny, Bu Nadia, dan Bu Dia atas pertanyaannya. Di sini saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang mau menjawab pertanyaan dari Pak Denny Hadi Santoso atau Bu Nadia atau Bu Dia, monggo. Silakan.
Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan Bu Suryami memberikan waktu untuk menjawab. Nah, di sini saya menanggapi dari pertanyaan Pak Denny, sejarahnya mengapa bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang kita kenal sekarang sebagai bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya bahasa Indonesia ini ditetapkan sebagai bahasa nasional yang mana cikal bakalnya ini berasal dari bahasa Melayu. Nah, alasan bahasa Melayu dijadikan dasar bahasa nasional adalah karena sistemnya yang sederhana. Bahasa Melayu itu mudah dipahami karena bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan bahasa. Nah, kemudian cikal bakal bahasa Indonesia ini terbentuk dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak kawasan Indonesia ini disebut sebagai Nusantara. Nah, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa penghubungan oleh masyarakat seluruh Asia Tenggara sejak abad ke-7 itu. Nah, pengukuhan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa resmi yang digunakan selama kurang lebih 54 sejak ditetapkan dalam pasal 36 di Undang-Undang Dasar 45 ayat pada tanggal 18 Agustus. Kemudian ini juga didukung pada ikrar Sumpah Pemuda, ikrar para pemuda yang dikenal Sumpah Pemuda ya waktu itu pada tahun 1928. Salah satu dari ikrar pemuda itu adalah bertekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dari bangsa Indonesia. Nah, dari perkembangannya, frasanya itu juga mengalami perubahan. Yang dulu Y itu yang dari jang, terus U itu OE, Soekarno, jadi logat pelafalannya Soekarno seperti itu. Jadi sejarahnya itu memang di awal bukan bahasa Indonesia. Kita yang digunakan adalah dari bahasa Melayu yang digunakan sejak dikenal sebagai Nusantara. Kemudian dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, kemudian menjadi penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya. Karena kita kan di Indonesia banyak sekali adat, banyak sekali suku, banyak sekali budaya yang menggunakan bahasanya sendiri-sendiri, logatnya sendiri-sendiri. Kemudian fungsinya ini dijadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pengukuhannya sejak pada Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928 seperti itu. Mungkin ada yang kurang berkenan, Pak Denny. Gimana Pak Denny atas jawaban yang disampaikan oleh Bu Resti? Sudah bisa saya ucapkan terima kasih dulu ya, jawaban dan penjelasannya sangat luar biasa sekali, panjang lebar dan mengena sekali. Cuma menimbulkan pertanyaan dari saya itu seperti ini. Ikrar Sumpah Pemuda ya. Jadi mohon maaf Pak Denny, suaranya kecil. Ya, Pak. Oh ya, maaf. Itu dari awalnya adalah bahasa Melayu ya, berarti tidak ada hubungannya dengan, berarti kan tidak ada hubungannya dengan negara penjajah. Tidak ada hubungannya dengan budaya asing yang masuk. Terus bahasa Melayu itu berarti digunakan sudah ada yang bisa dari Sabang sampai Merauke, sehingga menjadi pertimbangan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Saya ingat betul saya baca buku itu di buku autobiografinya Min, pemilihan bahasa Indonesia. Kenapa kok bahasa Indonesia? Karena dari Sabang sampai Merauke ada yang bisa berbahasa Indonesia. Tapi berarti kalau disebutkan tadi berasal dari bahasa Melayu, berarti dari Sabang sampai Merauke bisa bahasa Melayu. Ya, setahu saya di Jawa nggak ada yang bisa bahasa Melayu sih. Tapi ya seperti itu ya, berarti kita Oke Bapak, mohon maaf. Bolehkah kelompok 1 membantu? Ya, silakan. Saya masih menanggapi kok. Oh gitu ya Pak Denny. Jadi seperti ini mungkin. Gimana? Oh masih panjang. Jadi gimana Pak Denny? Lagi, monggo. Dibantu kelompok 1 dulu nggih. Jadi maksudnya itu tadi perkembangan ya Pak. Kalau memang sejarahnya memang jadi di Sriwijaya itu kan menggunakan bahasa Melayu. Kemudian bahasa ini tersebar ke seluruh Nusantara melalui
para pedagang itu kemudian tersebar ke seluruh Nusantara. Kita juga bisa menemukan bahasa Melayu dibuktikan dengan prasasti yang ada di Aceh kayak Minye Tujah itu juga. Kemudian karya sastra yang juga ditemukan dari abad ke-16 dan 17 itu juga berbahasa Melayu seperti itu, Pak. Kemudian pada perkembangannya yang tadi disebutkan oleh Ustadzah Heri sampai ada pengukuhannya juga sampai ada beberapa perubahannya. Mungkin sejarahnya itu seperti itu. Jadi kenapa bisa kok seluruh Nusantara? Karena tadi dibawa oleh dibawa oleh para saudagar pedagang-pedagang itu tadi. Makatan Pak tambahannya. Monggo Pak Denny dilanjutkan. Berarti Sriwijaya sama Majapahit lebih besar Sriwijaya ya. Padahal Majapahit itu eranya berakhir Hindu-Buddha, ada agama Islam di sana, bahasa Arab masuk ke bahasa Indonesia. Ya Bu ya, darurat Bu ya. Darurat itu bahasa Arab. Artinya. Gimana Pak Denny? Sudah dipahami ya, jadi mengerti ini. Ternyata pakai bahasa Melayu ya, saya baru tahu. Makasih Bu ya jawabannya, saya terima sajalah daripada lama-lama puasa masa bikin. Ya. Oke, berikutnya pertanyaan kedua dari Bu Nadia Larasati. Bu Nadetia, silakan. Bukan, dari Bu Andini tadi Ustadzah. Nomor 2 dari Bu Andini Ulfi. Bu Andini Ulfi. Iya, dari Bu Andini Ulfi. Saya akan mencoba menjawab. Jadi pertanyaannya kalau tidak salah seperti ini. Bagaimana semestinya anak menggunakan pembelajaran bahasa yang dilakukan di sekolah dasar seperti itu ya Bu Andini? Jadi kalau menurut saya memang ada 2, tapi saya lebih cenderung untuk mengajarkan bahasa dengan konsep tematik. Jadi seperti ini, seperti kita tahu tadi bahwa bahasa itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Ada dua kefasihan, yaitu mendengar dan berbicara, menyimak dan berbicara itu kan sekaligus. Jadi anak-anak itu kemudian bisa mengadopsi dari lingkungannya dan informasi-informasi umum seperti ini ayah, itu kan misalkan keterpaduan itu, ini ayah, ini ibu, kemudian benda-benda itu, ini air, ini tanah, seperti itu. Jadi konsepnya itu diajarkan menggunakan tematik atau keterpaduan. Jadi anak-anak di sini akan lebih menarik, lebih mengeksplor. Jadi ini sebenarnya apa? Dengan rasa yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi seorang anak-anak, mereka akan mempelajari bahasa tersebut. Dan kemudian sekaligus pertanyaan dari siapa tadi? Nomor 3, Bu Diah, dari Bu Diah. Solusi anak-anak yang sulit berbahasa itu seperti apa? Kalau kita mengungkapkan di sini pakai bahasa ibu. Bahasa ibu, jadi bagaimana? Yaitu kita berikan berkali-kali, kemudian ada pengulangan dan pembiasaan. Dengan diberikan berkali-kali, pengulangan dan pembiasaan, anak-anak itu nantinya akan terlatih. Begitu juga dalam penyerapan konteks tadi, keterpaduan tadi, anak-anak belajar bahasa dengan konteks keterpaduan, jadi anak-anak mengetahui, pengetahuannya dapat, keterampilan berbahasa dan mengucapkannya dapat, serta menulis dan mengungkapkan rasanya, apa yang mereka rasakan itu juga dapat. Kalau di saya mungkin seperti itu. Mungkin akan ada tambahan dari Bu Resti atau teman-teman. Saya kembalikan ke Bu Ami. Mohon maaf, kembali ke penanya yang kedua dulu ya Bu. Dari pertanyaan Bu Andini dulu. Gimana Bu Andini? Jawaban dari Bu Sita sudah bisa dipahami atau bagaimana? Ya, tadi yang saya tangkap dari jawaban Bu Sita, tadi konsepnya pakai konsep tematik ya Bu. Semua komponen, sistem, dan keterampilan bahasanya itu dipelajari secara terpadu dengan cara mendengar atau berbicara seperti itu, agar anak-anak lebih menarik dan ingin mengetahui apa yang dipelajari seperti itu. Iya Bu, dengan konsep terpadu, kita berharap memberikan pembelajaran yang bermakna dan anak-anak lebih semangat untuk belajar, Makatan. Mohon maaf Bu, di sini saya menambahi sedikit nih. Bagaimana semestinya pembelajaran bahasa dilakukan di sekolah itu? Mungkin seperti ini. Guru itu kan digugu dan ditiru nggih Bu nggih.
Jadi kalau kita ingin bahasa anak itu baik dan benar, bagaimana caranya kita sebagai seorang guru memberikan contoh berbahasa yang baik dan benar kepada anak didik kita, agar anak tersebut bisa mengungkapkan bahasanya dengan baik dan benar, seperti itu. Jadi kita berikan contoh, kemudian anak-anak mempraktekkan, setelah itu terus pokoknya harus berjalan secara terus-menerus, tidak sekali dua kali. Karena kalau hanya sekali dua kali, tidak kemungkinan anak itu bisa menguasai bahasa dengan baik. Jadi harus terus-menerus seperti itu, Ibu. Seperti membiasakan begitu ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Terima kasih. Bisa dipahami, Ibu? Ya, Bu, terima kasih. Oke, berikutnya ke Bu Dia, tadi sudah sempat dijawab oleh Bu Sita pertanyaan dari Bu Dia. Bagaimana cara mengatasi anak yang sulit dalam berbahasa yang baik dan benar seperti itu? Gimana Bu Dia? Sudah bisa difahami belum jawaban dari Bu Sita? Oke Bu, sudah bisa dipahami. Tadi kan juga sudah dijelaskan kalau memang harus dilakukan secara berulang-ulang, jadi nggak cuma satu kali saja, jadi harus terus-menerus seperti itu. Kalau saya di sekolah juga seperti itu, beberapa kali mengingatkan, tapi kadang juga mereka lupa gitu. Jadi harus sering-sering mengingatkan juga ke anak-anak. Oke, betul. Ini sepertinya tadi angkat tangan ya, Pak Denny, maaf Pak Adi Santoso. Nah, ini tadi ada sesuatu yang menarik ada dari pertanyaannya Bu Dia, kata-kata jangkar gitu. Biasanya biar anak nggak jangkar. Justru di situ saya jadi bertanya-tanya nih. Bahasa Indonesia memang ada tingkatan levelnya, atau Bu? Ada bisa menjangkar nggak jangkarnya gitu. Mungkin Bu Dia bisa menjelaskan yang dimaksud dengan kata-kata jangkar gitu. Setahu saya bahasa Indonesia itu nggak ada level-levelnya gitu ya. Saya belajar dari kecil sampai sekarang, setahu saya levelnya tetap sama. Ya, yang dimaksud jangkar di sini yang gimana? Nanti biar bisa lebih jelas pertanyaan jawabannya. Bu Dia. Yang saya maksud jangkar itu biasanya kalau manggil temennya itu pakai awakmu gitu. Biasanya pakai bahasa daerah gitu loh Pak, maksud saya. Oh, nggak pakai bahasa Jawa atau berarti itu kan pakai bahasa daerah kan, bukan pakai bahasa Indonesia. Jadi maksudnya Bu Dia itu berarti pertanyaannya bukan masalah jangkar ya, tapi penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan. Oke, Pak Denny, tadi itu hanya perumpamaan saja Pak Denny. Jangkar itu perumpamaan seorang anak itu menggunakan bahasa yang nggak baik gitu. Jadi seperti itu Pak Den. Ya di situ pertanyaannya kan, bahasa Indonesia yang nggak baik yang gimana? Misalnya saya manggil Bu Sita gitu, ya Bu Umi, Bu Suryami gitu kan, ya kamu, kau, itu antara kamu dan kau itu perbedaannya di mana? Sama aja kan? Sama Iya. kan? Nggak ada yang lebih sopan, nggak ada yang jangkar kan? Jangan ya Pak Den ya, karena nanti kan ada 2 modul. Jadi saya garis bawahi mawon Pak Denny. Ya memang dalam bahasa Indonesia itu tidak ada tipe-tipenya, semuanya sama. Jadi mungkin yang dicontohkan tadi kan sudah dijawab oleh Bu Dia, itu contohnya adalah bahasa Jawa, misalnya seperti itu. Ketika kita di sekolah mengajarkan berbahasa kayaknya bahasa Indonesia yang baik bagaimana seperti itu. Kalau ada anak yang jangkar, berarti kan dia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik, akan tetapi dia menggunakan bahasa Jawa. Nah, disitulah peran kita membetulkan bahasa anak-anak yang kurang baik dan benar. Seperti itu Pak Denny. Nanti ya Pak Denny? Apa mungkin gini Bu, Masuk ya. jangkar tuh misal manggil guru itu nggak pakai bapak, nggak pakai ibu, langsung nama, itu kan bisa jangkar Pak. Mohon maaf, masuk ya. Boleh? Oke. Ini mungkin yang saya tangkap ini berkaitan dengan ragam bahasa. Ya, jadi kalau anak terbiasa di rumah menggunakan bahasa daerah dan tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan tidak didukung di sekolah untuk mencontohkan dengan bahasa Indonesia yang baik dan dengan bahasa Indonesia yang baik dan dengar dengan dipaksa, ini mungkin akan terbawa dia attitude-nya, cara dia bersikap juga itu akan membentuk, akan mencerminkan juga. Nah, memang kembali lagi kepada tugas guru untuk mencontohkan, memberi figur sebagai figur, memberi contoh bagaimana
penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di rumah atau di sekolah. Kalau di sekolah kita lingkungannya luas, kita ada teman-teman juga, jadi Nak, diusahakan atau harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak boleh memakai bahasa daerah, seperti itu. Nah, dari ragam bahasa tadi juga ada perbedaannya, kedudukan yang masih pemakai bahasa. Kalau sesama siswa, terus sesama guru, antara guru dan siswa, antara para pekerja. Nah, gitu. Kalau istilah jangkar ini lebih kepada bahasa mereka sehari-hari di rumahnya. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai contoh, sebagai teladan, bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu tambahan dari saya. Bu Resti, nggih, tambahan dari Bu Resti sudah cukup jelas sekali ya Bu Dia, nggih. Karena tadi Bu Dia juga sudah paham dengan apa yang sudah dijelaskan kita, Bu Ami sama Bu Resti, dan juga ada tambahan dari Bu Indra. Oke, cukup ya untuk pertanyaan yang pertama tadi sudah ada 3 menanya. Mohon maaf, Bapak. Ini untuk modul 1 dibuka pertanyaan lagi atau kita lanjutkan ke modul 2, Bapak? Terima kasih untuk 3 pertanyaan, saya kira sudah cukup, tadi sudah mewarnai, menggambarkan dari apa yang sudah disampaikan oleh modul 1 kegiatan belajar. Untuk itu kita lanjutkan aja, nanti karena nanti masih ada waktu untuk menyampaikan pada kelompok 1 untuk bagian modul 2 ya. Nggih, monggo silakan. Oke, terima kasih Bapak. Kami akan melanjutkan modul 2. Modul 2 di sini membahas tentang pemerolehan bahasa anak. Pada kegiatan pembelajaran 1 ini, pemerolehan bahasa pertama, yang mana pemerolehan bahasa pertama itu merupakan proses pemilikan kemampuan berbahasa secara alamiah. Nah, di sini biasanya anak memperoleh bahasa pertama itu dari ibu. Anak kecil kadang diajarkan oleh ibu, misalnya ibu, ayah, lah seperti itu. Anak kan awalnya tidak bisa ngomong, nah, karena sering berinteraksi dengan ibu atau dengan orang tua, bahasa pertama yang diperoleh oleh anak itu adalah dari ibu. Dalam pemerolehan bahasa, di sini ada 2 kemampuan. Yang pertama yaitu kemampuan reseptif. Apa kemampuan reseptif itu? Kemampuan reseptif yaitu kemampuan menyerap, menerima, dan memahami tuturan orang lain. Untuk yang kedua, kemampuan produktif. Kemampuan produktif merupakan kemampuan untuk menghasilkan tuturan, untuk mengekspresikan diri atau menanggapi rangsang bahasa yang disampaikan oleh orang lain. Jadi ketika anak melakukan kegiatan berbahasa secara langsung, secara perlahan, tentu saja tanpa disadari, telah terbangun unsur dan kaidah bahasa dan kaidah berbahasa anak tersebut. Next. Slide selanjutnya, Bu Resti. Untuk teori pemerolehan bahasa. Teori pemerolehan bahasa itu ada 3, nggih. Yang pertama yaitu pandangan nativistis. Apa sih pandangan nativistis itu? Yang mana setiap anak yang lahir telah dilengkapi dengan kemampuan bawaan atau alami untuk dapat berbahasa. Bukan mengenai lingkungan, atau bukan karena meniru orang lain, karena juga ungkapan kreatif yang dimunculkan oleh anak ketika berbahasa. Yang penting kan? Yang ketiga yaitu teoristik. Yang mana penguasaan bahasa anak oleh rangsangan yang diberikan oleh lingkungannya. Anak tersebut tidak memiliki peranan aktif, hanya sebagai penerima pasif. Yang mana perkembangan bahasa anak itu ditentukan oleh kekayaan alam dan lamanya mereka latihan berbahasa dengan orang yang memberikan contoh bahasa tersebut. Misalnya semakin anak itu lama diajari untuk berbahasa, maka anak itu akan pandai dalam mengungkapkan bahasa yang sudah diajarkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pandangan kognitif. Nah, pandangan kognitif ini, penguasaan dan perkembangan bahasa anak itu ditentukan oleh daya kognitifnya.
Di sini lingkungan tidak serta-merta memberikan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dan bahasa anak. Jika si anak itu tidak melibatkan secara aktif dengan lingkungannya. Seperti itu, nggih. Next, Bu Resti. Yang C untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa anak. Di sini ada 4 faktor ya. Faktor yang pertama yaitu faktor biologis. Yang mana faktor biologis ini sangat menentukan penguasaan bahasa anak yaitu otak atau sistem syaraf, alat dengar, dan alat ucap. Di sini otak yang dimiliki seorang anak itu kan ada 2 nggih, yaitu otak kanan dan otak kiri. Yang mana fungsi otak itu mempengaruhi dan mengontrol produksi bahasa yang dimiliki oleh anak. Seperti itu. Jadi nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang pengaruh otak kanan dan otak kiri nanti bisa dibaca sendiri, ada di modul 2.10 ya, biar nanti waktunya juga tidak berkepanjangan ya. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan sosial. Nah, faktor lingkungan sosial. Kenapa sih faktor lingkungan sosial itu juga mempengaruhi bahasa anak? Di sini lingkungan sosial itu merupakan perilaku berbahasa orang tua, saudara, kerabat, keluarga, teman, dan anggota masyarakat. Jika di lingkungan sosial itu bahasanya itu bagus, kemudian memberikan arahan yang positif kepada anak. Jadi secara otomatis bahasa-bahasa yang diserap oleh anak itu bagus. Seperti itu. Jadi jika anak tersebut sering beraktivitas atau sering berkomunikasi dengan lingkungan sosial, secara otomatis anak tersebut akan mempunyai bahasa yang cukup banyak karena mendapatkan dari beberapa faktor lingkungan sosial. Dari kerabat, boleh dari saudara yang satu rumah, dari kerabat yang beda rumah. Jadi semakin kaya bahasa yang dimiliki oleh anak. Seperti itu, nggih. Kemudian yang ketiga, faktor intelijensi. Faktor intelijensi itu merupakan kemampuan seseorang dalam berpikir atau bernalar, termasuk memecahkan suatu masalah. Jadi di sini intelijensi itu bersifat abstrak, nggih, dan tak dapat diamati secara langsung kecuali melalui perilaku. Yang keempat, faktor motivasi. Nah, faktor motivasi sebagaimana kita ketahui, nggih, motivasi itu bisa bersumber dari dalam dan dari luar diri anak, nggih. Misalnya dalam berbahasa, anak tidak melakukannya demi bahasa itu sendiri. Akan tetapi anak belajar bahasa karena adanya kebutuhan dasar yang bersifat praktis seperti lapar, haus, sakit, dan lain sebagainya. Nah, dari motivasi itu ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu berasal dari diri sendiri, kalau ekstrinsik itu berasal dari luar anak, seperti itu. Lanjut. Strategi pemerolehan bahasa. Strategi pemerolehan bahasa itu ada 5, nggih. Yang pertama, mengingat. Mengingat memainkan peranan yang sangat penting dalam belajar bahasa atau belajar apapun. Karena ingatan itu akan semakin kuat apabila penyebutan akan benda atau peristiwa itu terjadi berulang-ulang. Karena di sini kan anak sudah diajarkan berbahasa, tanpa adanya ingatan itu anak akan kurang pandai dalam berbahasa, mengungkapkan bahasa yang sudah diperoleh. Jadi ingatan itu sangat penting bagi perkembangan bahasa anak. Yang kedua, meniru. Peniruan bisa berarti mencontoh secara kreatif atau menginspirasi. Pada dasarnya, peniruan yang dilakukan oleh anak tidak selalu berupa pengulangan yang sama persis atas apa yang didengarkannya. Bisa jadi apa yang sudah didengar anak, ketika anak mau menirukan itu ada sedikit bahasa yang dirubah. Misalnya, katakanlah ibu tadi mengajarkan gitu ya, kemudian si anak menirukannya nah bisa saja seperti itu. Jadi kan tidak sama persis, yang awalnya menjadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengalami langsung. Nah, strategi mengalami langsung ini dapat mempercepat anak menguasai bahasa pertamanya. Jika anak tidak mengalami langsung, anak tersebut tidak akan menguasai bahasanya dengan baik karena dia hanya mendengar saja, tidak mengalami secara langsung.
Untuk yang keempat, bermain. Nah, dunia anak itu kan memang dunia bermain, ya. Jadi kegiatan bermain itu sangat penting untuk mendorong pengembangan kemampuan belajar anak. Dari bermain, si anak kadang berperan sebagai orang dewasa, kadang kan anak bermain kayak boneka gitu, ya. Ada yang jadi ibu, ada yang jadi anak, kemudian ada yang bermain jual beli, ada yang bermain dokter-dokteran. Dari situlah anak bisa memperoleh bahasa yang banyak karena dengan bermain. Kemudian yang kelima, penyederhanaan. Nah, di sini penyederhanaan berbahasa itu sangat penting karena apa? Di sini itu kita bisa memperkirakan tuturan dari anak karena kan usia anak itu berbeda-beda, nggih. Jadi perkembangan bahasa yang dimiliki oleh anak itu juga berbeda-beda. Jadi ada penyederhanaan bahasa yang dikuasai oleh anak berdasarkan usia yang dimiliki oleh anak. Seperti itu. Lanjut. Kemudian tahapan-tahapan pemerolehan bahasa. Ada tahapan pralinguistik. Di sini dibagi menjadi 5 fase, yaitu yang pertama pada umur 0 sampai 2 bulan, yang kedua pada umur 2 sampai 5 bulan, yang ketiga pada umur 4 sampai 7 bulan, dan yang terakhir pada umur 6 sampai 12 bulan. Untuk tahapan yang kedua yaitu tahap satu kata atau holofrasis. Yang mana pada tahap holofrasis ini anak berusia 12 sampai 18 bulan. Untuk yang tahapan ketiga yaitu tahap 2 kata. Pada tahap 2 kata ini biasanya dialami oleh anak yang berusia 18 sampai 24 bulan. Yang terakhir yaitu tahap telegrafis. Pada tahap telegrafis dialami oleh anak yang berusia 2 sampai 3 tahun. Itu untuk keterangan dari KB1 nggih mengenai pemerolehan bahasa pertama oleh anak. Untuk kegiatan belajar 2 akan disampaikan langsung oleh Ibu Ulfa. Monggo. Terima kasih Bu Suryami. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menyampaikan terkait dengan kegiatan belajar 2 yaitu pemerolehan bahasa kedua. Jika tadi sudah disampaikan kepada oleh Ustazah Ami bahwa suatu bahasa itu disebut bahasa kedua apabila bahasa tersebut dapat dikuasai oleh anak melalui belajar secara formal. Tadi kan pemerolehan suatu bahasa itu adalah cara memeroleh suatu bahasa yang baru yang mereka belum bisa, seperti itu nggih. Kalau bahasa kedua berarti bahasa selain dari bahasa yang pertama. Misalkan kalau bahasa pertama itu bahasa Indonesia, berarti mungkin yang bahasa kedua bisa bahasa Inggris, ataupun mungkin bahasa Cina, atau bahasa yang lainnya. Atau kalau di sama Indonesianya mungkin dari daerah-daerah ya, kalau bahasa Indonesia bisa belajar dari daerah lain, dari Madura atau yang lainnya, seperti itu nggih. Itu maksudnya dari bahasa pertama dan bahasa kedua. Jadi bahasa pertamanya mungkin bahasa Indonesia, bahasa keduanya bisa bahasa Inggris atau berbeda daerah, seperti itu nggih. Nah, kemudian secara umum tipe cara pemerolehan bahasa kedua atau B2 itu dibagi menjadi 3, yaitu baiklah saya lanjutkan. Untuk pemerolehan bahasa kedua itu dibagi menjadi 3, yaitu secara alamiah, itu yang pertama. Secara alamiah itu berarti anak itu bisa memperoleh bahasa kedua itu secara alami, secara spontan tanpa belajar. Jadi cukup mendengarkan saja dia sudah bisa belajar atau memperoleh bahasa kedua, seperti itu. Itu maksudnya pemerolehan bahasa kedua secara alamiah. Kemudian yang kedua yaitu secara terpimpin. Nah, secara terpimpin yang dimaksud di sini adalah melalui aktivitas pembelajaran. Pembelajaran yang bagaimana? Misalkan ada di sekolah. Kalau yang sekarang itu adanya di SMA, ya. Ada di kelas bahasa misalnya, bukan hanya belajar bahasa Indonesia, tapi bisa belajar bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau bahasa Korea dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dengan kursus atau les. Kalau di sini karena di Pare dekatnya di kampung Inggris, mungkin bisa les di kampung Inggris seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu dengan secara terpimpin dan alamiah.
Berarti bukan hanya dengan belajar di sekolah, tetapi karena dia juga sering berinteraksi dengan lingkungan yang belajar dua bahasa, misalkan seperti itu. Jadi pasti akan mudah untuk memperoleh bahasa yang kedua. Jadi secara terpimpin dengan belajar di sekolah maupun secara spontan karena seringnya berinteraksi seperti itu. Yang selanjutnya yang B yaitu teori pemerolehan bahasa kedua. Teori pemerolehan bahasa kedua itu terdapat 6 teori atau 6 model ya. Yang pertama itu ada model akulturasi. Model akulturasi itu apa? Model akulturasi adalah proses adaptasi atau penyesuaian dengan kebudayaan baru. Nah, jadi karena adanya kebudayaan baru atau kita pindah ke daerah yang baru, nah akhirnya kita juga harus belajar bahasa yang baru atau bahasa yang kedua. Misalkan kita di Indonesia kemudian dapat beasiswa belajar di luar negeri seperti itu, di Inggris misalkan, berarti kita harus menyesuaikan dengan kebudayaan yang ada di sana dan juga bahasa yang dipakai di sana, di Inggris seperti itu. Nah, akulturasi itu ditentukan oleh jarak sosial. Jarak sosial adalah pengaruh pembelajar sebagai anggota masyarakat yang harus berhubungan dengan masyarakat pemilik bahasa kedua. Jadi komunikasi berhubungan dengan masyarakat pemilik bahasa kedua. Kemudian selain jarak sosial itu ada jarak psikologis yang di sini maksudnya adalah pengaruh faktor afeksi perilaku pembelajar sebagai pribadi pembelajar. Yang selanjutnya yaitu teori akomodasi. Teori akomodasi adalah teori yang ada hubungannya dengan masyarakat yang memiliki bahasa pertama dengan bahasa kedua dalam berinteraksi sangat menentukan pemerolehan bahasa kedua. Jadi seringnya berinteraksi. Ya, intinya di situ. Kalau sering berinteraksi maka akan lebih cepat untuk menguasai bahasa kedua seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu teori wacana. Teori wacana itu menekankan pentingnya pembelajar bahasa kedua menemukan makna bahasa melalui keterlibatannya dalam berkomunikasi, berbaur, harus sering berkomunikasi. Kalau dia terlibat secara langsung untuk berkomunikasi, berbicara dengan orang lain secara langsung, maka dia akan lebih cepat memperoleh bahasa kedua. Yang selanjutnya model monitor, yang artinya adalah proses konstruksi kreatif dalam berbahasa, membangun bahasa dengan kreatif ya. Ini ada 5 macam ya dalam model monitor. Ini ada yang pertama, hipotesis pemerolehan pembelajaran. Bisa dilihat di modul 2.26. Ya, hipotesis pemerolehan pembelajaran itu adalah penguasaan bahasa kedua yang dilakukan melalui pemerolehan dan belajar. Jadi apa yang didapatkan kemudian dipelajari seperti itu. Kemudian hipotesis urutan alamiah. Nah, proses penguasaan bahasa kedua terutama pada orang dewasa itu cenderung lebih dulu menguasai aspek tata bahasa daripada yang lainnya. Daripada dalam berkomunikasi, pembelajar akan menggunakan urutan baku, ya, secara bahasanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu hipotesis monitor. Monitor itu adalah perangkat yang digunakan pembelajar untuk menyunting tampilan bahasanya berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari. Jadi memperbaiki, menyunting, merubah, memperbaiki apa yang telah dipelajari dan memodifikasi ujaran yang dihasilkan berdasarkan pengetahuan yang diperolehnya. Ketika sudah tahu, disunting, kemudian dimodifikasi kalimat ujaran yang dihasilkan berdasarkan pengetahuan yang sudah diperoleh. Yang selanjutnya hipotesis masukan atau masukan yang terjadi pada proses pemerolehan bukan pada pembelajaran. Nah, pemerolehan akan terjadi apabila pembelajar memahami masukan bahasa yang setingkat lebih tinggi dari tingkat pemahaman bahasa pembelajar saat itu.
Nah, apabila masukkan beberapa tingkat di atas pemahaman pembelajar, maka pembelajar tidak akan terpicu untuk belajar. Bahkan bisa jadi frustasi. Nggih. Jadi tidak terpaku dari apa yang didapatnya, seperti itu. Masukan yang dapat dipahami pembelajar merupakan masukan yang tepat yang memungkinkannya dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, kemampuan ini memproduksi tuturan terjadi secara langsung, tidak melalui pembelajaran. Jadi secara bisa dikatakan secara spontan seperti itu, nggih, ketika bertemu langsung atau berkomunikasi secara langsung. Nah, yang selanjutnya itu hipotesis saringan afektif. Ini maksudnya adalah seberapa banyak yang kita dapat, yang kita masukkan, yang kita serap, maka ya itu yang akan kita terima dan yang akan kita ingat, seperti itu. Yang kelima itu adalah model kompetensi variabel. Nah, model ini menyatakan bahwa cara seseorang mempelajari bahasa akan mencerminkan cara orang itu menggunakan bahasa yang dipelajarinya. Cerminan ya ini. Kemudian produk penggunaan bahasa terdiri atas produk bahasa wacana dari yang tidak terencana sampai yang terencana. Nah, yang tidak terencana itu apa? Nah, itu wujud penggunaan bahasa yang penyampaiannya bersifat spontan, tidak persiapan secara langsung, seperti itu. Kemudian kalau direncanakan, ya berarti kebalikannya, benar-benar sudah ditata, dirancang, kalau ingin menyampaikan ini, seperti itu. Itu namanya sudah direncanakan. Kemudian yang terakhir yaitu bukan yang terakhir ya. Yang keenam itu hipotesis universal. Ya. Ini dibagi menjadi dua, ada yang kaidah ini bersifat tak bermarkah, artinya sesuai dengan kecenderungan bahasa. Kemudian yang kedua yaitu bersifat bermarkah, artinya dalam beberapa hal kaidah-kaidah itu bersifat pengecualian. Dalam pembelajaran B2, jika pembelajar menemukan kaidah B2 yang bermarkah, pembelajar tersebut tergoda untuk kembali ke kaidah B1. Terutama apabila bahasa pertama atau B1 itu memiliki kaidah universal yang sama. Nggih, pengaitan antara pengen kembali ke B1 dan B2 seperti itu. Kemudian yang terakhir, teori neurofungsional atau yang dimaksud di sini adalah hubungan antara bahasa dengan anatomi saraf. Ini yang diterima oleh seseorang itu bagian otak yang sebelah kiri atau sebelah kanan itu kan penangkapannya berbeda, seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pemateri pada modul kedua, Ibu Suryami dan Ibu Maria Ulfa. Nah, sekarang karena sudah selesai presentasi, maka kami akan membuka sesi pertanyaan seperti yang pertama tadi, 3 penanya. Terlebih dahulu, monggo siapa yang resen? Sudah masuk 1, Bu Faradita. Ya, Oke, terima kasih. monggo Bu Faradita. Ya, saya Faradita Octavia. Saya mau bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa bahasa pertama itu diperoleh dari ibu atau keluarga. Nah, sekarang bagaimana jika seorang anak itu dilahirkan dari keluarga atau ibu yang penyandang tunarungu atau tunawicara? Apakah ada pengaruhnya kepada perkembangan bahasa anak tersebut? Begitu. Baik, saya ulang lagi. Pertanyaannya adalah bagaimana bahasa pertama anak jika anak itu terlahir dari orang tua yang menderita tunarungu atau tunawicara seperti itu, nggih. Karena bahasa pertama tadi yang disampaikan adalah bahasa ibu dari keluarga. Jadi apakah ada pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa anak tersebut? Begitu. Oke. Dan apakah ada pengaruhnya terhadap perkembangan anak? Oke. Oke, baik, kami simpan dulu untuk penanya kedua, Bu Dewi Irsalina.
Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi tadi dijelaskan bahwasanya ada 3 teori pemerolehan bahasa, yaitu nativistik, behavioristik, dan kognitif. Lalu pertanyaan saya adalah, menurut kelompok Anda, mana yang paling sesuai dari 3 pandangan pemerolehan bahasa anak tersebut? Seperti itu. Oke, baik, saya ulang lagi. Di sini dari segi pemerolehan bahasa, mana yang paling sesuai untuk anak memperoleh bahasa? Seperti itu, Bu, ya? Nggih. Oke, baik, terima kasih. Kami simpan dulu. Untuk penanya berikutnya, silakan Bu Dian Norma. Iya, terima kasih Bu Resti. Pertanyaan dari saya, sebelumnya mendengar suara saya, Bu Resti? Oke, siap, sudah. Apa yang menjadi penghambat dalam pemerolehan dan perkembangan bahasa anak? Itu sudah. Oh, Jadi itu saja, nggih. Apa yang penghambatnya jadi penghambat Ya, dari terima pemerolehan kasih. bahasa anak? Ya, Oke, baik. Sudah ada 3 penanya. Sebenarnya ada yang raise hand lagi, 2 orang, Bu Hamidah dan Bu Siti Nurhalizatul Qadariyah. Ini kami jawab dulu untuk sesi pertama 3 penanya dulu, nggih. Jadi mangke kalau masih ada waktu, kita akan buka lagi untuk Bu Hamidah dan Bu Lala. Nggih. Monggo, kami persilakan kepada Bu Suryami dan Bu Maria Ulfa untuk menjawab pertanyaan dari 3 penanya. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Faradita dulu, nggih. Tadi kan Bu Faradita bertanya, bahasa pertama itu diajarkan oleh ibu, nggih. Bagaimana jika ibunya itu menyandang tunarungu atau tunawicara? Apakah ada pengaruhnya? Seperti itu, nggih. Begini, Ya. Bu. Biasanya kan kalau ada yang menyandang tunarungu atau tunawicara itu kan gen ya. Otomatis secara tidak langsung gen itu juga akan berpengaruh kepada anak tersebut. Gitu. Jadi ada pengaruhnya karena apa? Perkembangan bahasa anak itu ketika orang tuanya itu menyandang tunawicara otomatis secara apa nggih? Secara tidak langsung faktor gen itu juga sangat mempengaruhi. Kalaupun nggak ada pengaruh, nah bagaimana cara anak itu bisa berbahasa padahal kan orang tuanya itu menyandang tunarungu atau tunawicara. Misalnya ada kerabat, nah kerabat yang mengajarkan anak tersebut untuk berbahasa, kerabat yang terdekat nih Bu, seperti itu. Nah kalau pengaruhnya secara nggak langsung pasti ada karena faktor gen itu mempengaruhi juga, seperti itu Bu. Kalau untuk berbahasanya bisa diajari oleh orang lain yang lebih dekat, entah keluarga, misalnya punya bibi, tante, atau kakak ya, misalnya kakaknya itu dia satu darah, tapi kakaknya itu tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh ibunya. Dia bisa berbicara, bisa berbicara diajari oleh siapa? Karena diajari oleh kerabatnya. Otomatis ketika kakaknya itu normal, kakaknya bisa mengajari adiknya misalnya seperti itu. Kalau untuk pengaruh, mungkin ada yang berpengaruh juga seperti itu. Jawaban dari saya, mungkin dari Bu Ulfa bisa menambahi. Oke, terima kasih. Saya akan sedikit menambahi, nggih. Oke, saya akan sedikit menambahi, nggih, Bu Faradita. Sebenarnya itu juga tergantung dari orang tuanya, nggih, Bu. Kan tidak semua orang tua itu istilahnya patah semangat, nggih. Wah, mungkin di dalam hatinya mikir gini, wah aku gak iso omong, aku gak iso krungu. Kalaupun anaknya itu normal, ya anak saya itu jangan sampai seperti saya. Pasti orang tua yang istilahnya beliau itu normal tapi memiliki gangguan pasti akan punya pikiran seperti itu. Nah, tinggal orang tuanya itu tadi bagaimana. Nah, itu kan bisa diajari dengan hal-hal yang dasar. Kalau misalkan tadi Ustazah Bu Ami menyampaikan bisa dari keluarga, saudara yang lainnya, bisa juga belajar dari tetangga atau samping rumah yang paling terdekat. Itu kan yang paling sering berkomunikasi dengan kita yang mengalami gangguan. Dan itu juga dilihat dari orangnya peduli apa tidak dengan kita, seperti itu. Jika orangnya peduli, pasti dia juga akan membantu kita, selain dari diri kita sendiri sebagai seorang ibu yang berusaha membantu anaknya untuk bisa
bicara atau berkomunikasi berbahasa dengan baik. Nah, di situ kalau ibu yang memang orangnya mau berusaha, mungkin bisa diawali dengan menulis huruf seperti itu. Nanti bisa ada yang membantu menjelaskan atau seperti itu. Masih banyak cara yang bisa membantu seorang anak itu agar bisa berbahasa dari keluarga atau dari satu rumah itu, dari orang tua, seperti itu. Kalau yang saya sampaikan dari tetangga yang paling dekat, itu kan mungkin anaknya sering keluar, kemudian sedikit-sedikit mendengarkan, "Ibu, aku mau ke rumahnya ini ya," seperti itu. Mungkin bisa diambil dari kata depannya saja. Maka nanti lama-lama dia juga akan bisa memperoleh bahasa yang banyak, memperoleh kata yang banyak, kemudian bisa merangkainya menjadi suatu kalimat seperti itu. Jadi banyak cara sebenarnya di situ. Asalkan itu tadi anaknya juga orang tuanya itu normal. Orang tua yang normal hanya memiliki kekurangan di pendengaran ataupun ucapannya seperti itu. Masih banyak cara yang bisa dilakukan. Seperti itu, Bu Faradita. Oke, baik. Kalau dilihat dari pengaruhnya terhadap perkembangan anak pasti berpengaruh ya, tapi ya seperti yang disampaikan Bu Maria Ulfa dan Bu Suryami, masih ada alternatif-alternatif yang lainnya. Bagaimana Ibu Faradita? Bisa diterima? Oke, terima kasih penjelasannya. Saya rasa sudah cukup jelas dan sudah bisa saya terima. Terima kasih. Oke, kalau sudah kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Bu Dewi Irsalina. Teori pemerolehan bahasa ada pandangan nativis, behaviorist, kognitif, tadi ada dari linguistik dan sebagainya. Itu pertanyaannya mana yang paling sesuai untuk anak memperoleh bahasa dengan baik? Silakan dijawab oleh Bu Suryami atau Bu Maria Ulfa. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu siapa ya tadi, Bu Resti? Ibu Dewi Irsalina. Ibu Dewi Irsalina. Mana yang paling penting seperti itu ya, Bu Resti ya, dari ketiga pandangan itu? Seperti itu ya, Bu Resti, Lebih pertanyaannya? tepatnya lebih sesuai, Bu, ya. Ya, sebenarnya dari ketiga pandangan itu juga tidak bisa dilepaskan mana ya yang lebih penting yang harus diterapkan satu saja atau yang lebih diutamakan, karena ketiganya itu saling berkaitan, Ibu Dewi. Yang pertama itu kan bawaan. Nanti bawaan kalau dia juga tidak diasah, dia hanya di rumah saja istilahnya seperti itu, dia juga tidak akan menguasai. Jadi tetap harus dengan kecerdasannya. Kalau anak tidak memiliki kecerdasan, ya mohon maaf, meskipun dia berbaur dengan lingkungan, memiliki kemampuan bawaan, tapi kemampuan bawaannya pasti di bawah rata-rata, tidak bisa seperti anak-anak yang lain. Jadi memang harus saling terkait antara ketiganya, antara nativistik, behavioristik maupun kognitif. Jadi selain memiliki kemampuan bawaan, anak itu memang cerdas. Nah, seperti itu, maka dia juga akan bisa memperoleh bahasa yang baik. Setelah itu dia akan bisa berbaur dengan lingkungan dan akan menambah bahasa yang dimiliki seperti itu. Jadi memang harus benar-benar saling terkait yang ketiganya. Tidak bisa kalau hanya yang pertama saja atau yang kedua saja atau yang ketiga saja yang ditekankan. Tapi karena ini mana yang harus didahulukan, bisa dimulai dari bawaan ini yang dari kecil, karena kita lebih dekat dari anak yang lebih kecil, dari keluarga, mungkin itu yang lebih bisa ditekankan dulu. Bawaan berarti dari kecil, kalau bawaan dari dia lahir istilahnya seperti itu. Dari anak itu sudah bisa bilang A, I, U, E, O. Nah, itu nanti kita tinggal mengasahnya dengan daya kecerdasannya, dia pasti akan lebih cepat menangkap. Kemudian kalau anak sudah bertambah dewasa, tambah bertumbuh, dia bisa berbaur dengan lingkungannya untuk merangsang penguasaan bahasa yang diperoleh dan memperluas bahasa yang dimiliki. Seperti itu. Gimana?
Oke. Maaf, sedikit. Iya, Oke, baik. ya sudah Silakan Bu diterima. Suryani. Oke. Sedikit menambahkan Bu Dewi Irsalina, memang benar apa yang disampaikan oleh Bu Maria Ulfa, bahwa ketiga pandangan ini, baik nativistis, behavioristis, ataupun kognitif itu sangatlah penting semuanya, karena saling mendukung, saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya kemampuan bawaan yang dialami oleh anak dalam berbahasa, itu juga bagus. Ketika dia juga bisa berbau dengan lingkungan, dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain, itu akan menambahkan bahasa bagi si anak, bisa membunyikan bahasa dengan bunyi-bunyi yang lain, kemudian menumbuhkan kemampuan untuk anak mengorganisasikan peristiwa bahasa ke dalam variasi yang beragam. Kemudian kalau dikaitkan dengan kognitifnya, nggih, jadi pengetahuan anak yang sistem bahasanya tertentu mungkin dari sistem yang lain yang tidak mungkin, jadi anak itu bisa mengerti seperti itu. Jadi semakin dia bisa berbau dengan lingkungan, bahasa yang didapatkan juga semakin banyak. Dan ketika didukung dengan adanya kognitif, nah, jadi bahasa anak itu akan semakin menjadi baik. Jadi alangkah baiknya ketika ketiga pandangan itu semuanya diterapkan, karena antara yang satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Seperti itu, Bu Irsalina. Oke, Nggih, baik Bu Dewi. Bagaimana? ya bisa diterima. Nggih, karena memang kalau berbicara tentang teori atau faktor atau yang lainnya itu kita tidak bisa serta-merta memutuskan mana yang lebih baik, karena kita melihat kondisi, kita melihat keperluan dan kebutuhan seperti itu, nggih, Bu Dewi? Oke, kalau sudah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Dian Norma. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi penghambat dari pemerolehan bahasa anak? Seperti itu Bu Dian. Ya, monggo silakan Bu Suryami dan Bu Maria Ulfa untuk menjawab pertanyaan dari Bu Dian. Terima kasih Bu Dian pertanyaannya. Terima kasih Bu Resti atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ketiga, nggih. Apa sih faktor penghambat yang akan menghambat pemerolehan bahasa? Tadi sudah disinggung sama Ibu Faradita, nggih, sebenarnya. Salah satu faktor penghambatnya apa? Yaitu mungkin dari orang tuanya, ayah ibunya, penyandang tunarungu atau tunawicara. Itu salah satunya jadi faktor penghambat daripada anak-anak atau orang lain dari keluarga yang orang keluarga yang tanpa menyandang itu tadi, nggih, pasti akan berbeda hasilnya. Meskipun tergantung dari orang tuanya tadi bagaimana menyikapinya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan itu juga termasuk dalam faktor penghambat dalam pemerolehan bahasa. Jika lingkungannya baik, otomatis bahasa-bahasa yang akan didapatkan oleh anak itu juga akan baik. Tapi sebaliknya, jika lingkungan itu tidak baik, pasti bahasa yang akan diperoleh anak itu juga tidak akan baik seperti itu. Kemudian pendukung dari orang tua, penyemangat dari orang tua. Nah, itu juga sangat penting. Kalau orang tua saja tidak mendukung, tidak mendampingi anak untuk memperoleh bahasa, apakah anak itu bisa memperoleh bahasa dengan baik? Ya pastinya tidak akan bisa seperti itu, gitu. Jadi benar-benar faktor-faktor itu tadi yang bisa menghambat pemerolehan bahasa. Mungkin Ibu Suryami bisa menambahi. Saya tambahkan, Bu. Mungkin faktor berikutnya bisa dari gangguan psikologis dari anak, nggih. Jadi gangguan psikologis ini bisa membatasi kemampuan si anak untuk berbicara dan memahami bahasa. Jadi di sini tidak hanya anak yang menderita autis saja, nggih. Anak yang terlalu pemalu juga berpotensi untuk memiliki masalah dalam berbahasa. Mereka akan sulit untuk menangkap ekspresi dan berbahasa. Itu kemudian tidak pandai dalam bersosialisasi. Jadi ketika anak tersebut tidak bisa bersosialisasi dengan baik, maka kemampuan bahasa yang dimiliki oleh anak juga akan berkurang karena dia tidak bisa berinteraksi dengan baik antar sesama. Mungkin dia agak minder atau apa. Jadi seperti itu. Untuk sosialisasi itu juga sangat diperlukan untuk menambah
cara berbahasa anak. Seperti itu. Kemudian masalah ekonomi keluarga. Nah, di sini masalah ekonomi itu juga pengaruh terhadap apa nggih, berbahasanya anak. Karena apa? Ekonomi yang tidak mencukupi atau ekonomi yang kurang nggih, itu bisa membuat orang tua stres. Nah, ketika orang tua di rumah stres itu bisa menghambat perkembangan anak dalam bahasanya. Ada beberapa peneliti yang mengatakan nggih, bahwasanya orang tua itu harus menimbulkan suara yang nyaman bagi anak, sebab masalah ekonomi itu kan bisa diatasi oleh keluarga. Kadang kan nggih, secara nggak langsung nggih, ada orang tua kadang yang apa nggih, ekonominya mengalami penurunan, otomatis kadang anak yang menjadi sasaran. Nah, jadi pola ekonomi keluarga, masalah ekonomi keluarga itu juga bisa mempengaruhi kemampuan berbahasa anak. Seperti itu tambahan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Suryami dan Ibu Maria Ulfa. Ini tadi tidak hanya penghambat ya, tadi sekaligus apa namanya yang bisa memotivasi anak untuk bisa mempercepat pemerolehan bahasa anak. Baik, Bu Dian, bagaimana untuk jawabannya? Sudah bisa diterima? Iya, terima kasih untuk jawaban dari Bu Ami sama Bu. Saya terima jawabannya. Oke, baik. Tadi ada yang raise hand 2 orang, tapi niki saya maturkan ke Pak Taufik, mohon maaf ini bisa dilanjutkan atau kembali ke panjenengan? Karena masih ada yang mau bertanya, monggo silakan dilanjutkan dulu. Oke, baik. Bu Lala sudah raise hand lagi, monggo bisa langsung disampaikan. Iya, jadi ada sebuah keluarga yang ayah ibunya itu beda negara ya, misalnya ayahnya Indonesia, ibunya dari Jepang. Nah, ayahnya yang Indonesia ini setiap hari berbicara bahasa Indonesia kepada si anak, begitu juga dengan ibunya yang orang Jepang itu berbicara bahasa Jepang kepada si anak. Jadi dalam kesehariannya itu si anak mendapatkan 2 bahasa secara bersamaan. Nah, apakah fenomena ini bisa mempengaruhi dalam pemerolehan bahasa si anak? Apakah akan terjadi penghambatan ataukah si anak ini bisa memperoleh bahasa 2 sekaligus selayaknya sama kayak anak-anak yang hanya punya 1 bahasa ibu, seperti itu. Oke, baik. Ini sering itu ya, sudah ada fenomenanya ya kalau blasteran istilahnya. Jadi ayah Indo, ibu luar atau ibunya Indo atau ayahnya yang dari luar. Nah, ini kesehariannya menggunakan 2 bahasa yang berbeda. Nah, ini akan menjadi penghambat atau justru malah menjadi, pemicu anak untuk memiliki bahasa yang lebih luas. Bagaimana tanggapannya Bu Suryami dan Bu Maria Ulfa? Saya persilakan. Nggih, terima kasih Bu Lala atas pertanyaannya. Kalau menurut saya nggih, 2 bahasa ini ketika sudah jadi pembiasaan setiap hari anak di rumah, jadi insya Allah tidak akan menjadi penghambat anak-anak. Karena apa? 2 bahasa ini diterapkan secara langsung dan setiap hari ya? Ngoten nggih tadi Bu Lala? Iya, Dari bahasa betul. Ya, nggih. setiap hari mendapat 2 bahasa yang berbeda sekaligus secara bersamaan. Karena ini kan, 2 bahasa ini secara sekaligus diajarkan setiap hari oleh kedua orang tua, otomatis itu nanti akan menambah kekayaan kemampuan anak dalam berbahasa. Kenapa kok menambah? Karena dalam pengajaran berbahasa itu diajarkan setiap hari dan berulang-ulang. Ketika kita mengajarkan bahasa kepada anak secara berulang-ulang, insya Allah itu akan menjadi tambahan bahasa, bukan malah menghambat anak. Karena apa? Tadi kan di yang pemerolehan bahasa 1 itu ada tentang mengingat nggih. Nah, mengingat terus kemudian anak-anak mempraktekkan secara langsung atau mengalami secara langsung, otomatis itu kalau menurut saya tidak akan menjadi penghambat, seperti itu. Mungkin dari Bu Maria Ulfa atau dari siapa yang mau menambahkan gitu. Sedikit saja nggih, saya mau menambahi. Kalau masalah bahasa pertama dan bahasa kedua, sepertinya ini juga sudah banyak nggih, seperti orang-orang TKW
Nah, yang aslinya dari Indonesia, kemudian ada yang ke Korea, ada yang ke Jepang, ada yang ke Arab Saudi. Saya lihat juga kalau tetangga saya nggih, Bu, alhamdulillah ketika pulang pun tetap bisa. Tapi memang kebanyakan kalau kita kan memang tinggalnya di Jawa nggih, Bu. Mungkin lebih cenderung banyak kepakai bahasa Indonesia seperti itu. Jadi bahasa Indonesia juga tetap lancar, cuman mungkin bahasanya lebih cepat saja seperti itu. Kalau menghambat, setahu saya tidak. Setahu saya dari saudara dan tetangga saya, kebetulan ada yang di Arab Saudi, kebetulan beberapa bulan baru pulang juga, bisa bicaranya cuma itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia bahasanya lebih cepat bicaranya, karena dia terbiasa di sana, di Arab Saudi, pakai bahasa Arab Saudi, jadi ketika pulang, seringnya pakai bahasa Indonesia, tapi untuk bahasa Jawa mungkin banyak agak kesulitan seperti itu. Tapi kalau bahasa Indonesia tetap lancar-lancar saja, cuman ya itu tadi, bahasanya berbicaranya lebih cepat kalau yang saya tahu seperti itu. Mungkin itu saja. Oke, baik. Ini kesimpulannya bisa karena terbiasa, Bu ya. Jadi kalau dia terbiasa mendengar, dia terbiasa melihat orang tuanya berbahasa, maka dia akan lebih cepat menangkap bahasa itu. Seperti Saya itu. boleh Bu menambahkan Lala? sesuatu, tuh. Halo? Halo, Saya boleh, boleh monggo Pak Dani. menambahkan. Oh Silakan. iya, itu tadi kan konsep apa yang saya tangkap dari pertanyaan Bu Lala adalah orang tuanya memiliki bahasa ibu yang berbeda dan menggunakannya bersama-sama gitu ya. Sebenarnya ya seperti itu ya Bu Lala ya. Ya, orang tuanya memiliki bahasa ibu yang berbeda dan menggunakannya secara bersama-sama. Seperti itu Bu ya. Iya, betul Pak Denny. Ya, sebenarnya nggak usah jauh-jauh bahas bule, TKW dan kecepatan. Kayak ya kita bahas bahasa Jawa sama bahasa Indonesia saja lah. Kan berbeda itu. Jadi ini siswa terjadi di sekolah saya ya. Mungkin maksudnya Bu Dia di pertanyaan pertama seperti ini. Seperti kalimat kowe makan nasi atau ente makan nasi. Pada dasarnya itu sebenarnya nggak boleh. Setahu saya ketika saya lihat video YouTube-nya Masak dengan Rich, dia orang Australia yang bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa China. Itu dia mengatakan nggak boleh sebenarnya anak itu dibiasakan dua bahasa sekaligus, apalagi dari ayah dan ibu. Yang benar itu harus satu bahasa, terus ada kalimat lain satu bahasa penuh. Karena apa? Biar nggak terjadi kayak di Singapura, namanya Singlish. Jadi bahasa Inggris sama bahasa Melayu jadi satu. Ya kayak kejadian tadi, ente makan nasi. Itu kan sudah sebenarnya sudah pengerusakan bahasa gitu loh. Jadi struktur bahasa itu sudah salah. Itu yang terjadi kalau yang seperti diucapkan oleh Bu Lala. Jadi dua bahasa ibu dijadikan satu. Anak itu struktur kalimat bahasanya itu jadi tidak pas. Jadi menggabung-gabungkan gitu loh. Kalau yang diomongkan Londo Kampung ya juga sama. Dia belajar bahasa itu kan bahasa ibunya bahasa Inggris. Dia tetap bahasa ibunya bahasa Inggris, tapi dia bisa bahasa Indonesia. Jadi ketika dia ngomong di dalam hati, bahasanya tetap bahasa Inggris. Sama, nanti kalau misalnya ada kayak saya gini ya, bahasa ibu saya itu bahasa Jawa. Jadi saya ngomong di hati itu bahasa Jawa. Sekalipun orang tua saya ada yang pakai bahasa Jawa, ibu saya pakai bahasa Indonesia, ya saya bisa dua-duanya, tetapi tetap bahasa ibu itu yang milih saya gitu loh. Jadi seperti itu ya, nggak bisa ada dalam ilmu tata bahasa faktor kepembiasaan itu juga ada caranya, nggak asal-asalan kita ngomong pakai bahasa Inggris terus yang mendengarkan bisa bahasa Inggris sendiri juga nggak semudah itu. Kalau semudah itu les-lesan sepi soalnya. Oke, terima kasih, itu saja jawaban dari saya. Oke, yang saya tangkap berarti lebih. Oke, monggo silakan. Iya, kalau berdasarkan pengalaman saya, kan anak saya itu kan ada kelemahan dalam berbahasa. Nah, itu dokter itu menyarankan seperti ini kalau orang tuanya misal bahasanya berbeda gitu ya. Jadi itu kita sebagai orang tua itu harus berkomitmen memakai satu bahasa dulu untuk mengajarkan anak. Misal komitmennya bahasa Inggris ya. Anak akan diajari bahasa Inggris. Misal komitmennya pakai bahasa Indonesia, berarti pengenalan bahasanya adalah memakai bahasa Indonesia. Nah, nanti gimana loh? Kan orang tuanya bahasanya berbeda, terus gimana nanti anak
nggak tahu bahasa asli orang tuanya. Nah, itu nanti pembelajarannya ketika dia sudah paham dulu satu bahasa. Misal anak sudah bisa paham bahasa Inggris, lah nanti itu baru bisa diajarkan bahasa Indonesia seperti itu. Oke, baik. Jadi ini lebih kepada merusak struktur bahasa seperti itu, nggih. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi, saya boleh masuk, ini kalau menjadi penghambat, kemungkinan tidak terlalu menjadi penghambat pemerolehan bahasa karena memang dia mendapat dari orang tuanya langsung dan dia seringkali mendengar, seringkali mengucapkan itu. Tapi kalau dibawa keluar, nah mungkin akan merusak struktur bahasa. Karena kita kalau keluar itu kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa Indonesia pun harus dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ataupun English juga harus pakai bahasa Inggris yang baik dan benar. Seperti itu kurang lebih. Bagaimana, Bu Lala? Iya, terima kasih Bu Resti. Saya pribadi itu pernah tahu ada keluarga yang seperti itu dan anaknya itu bisa kedua bahasa tersebut secara apa ya, sama rata gitu. Jadi misalnya Inggrisnya bisa, Indonesianya bisa. Tapi ada juga keluarga yang seperti itu, tapi akhirnya anaknya malah delay speech. Jadi sebenarnya saya juga bingung ya, apa ya yang menyebabkan satu keluarga itu bisa, keluarga yang lain kok tidak bisa. Apa dalam prosesnya itu ada yang berbeda atau gimana? Saya juga kurang paham. Iya, mungkin dalam prosesnya itu yang ada perbedaan antara pengelolaan keluarganya itu. Dari orang tuanya bagaimana mendidik anaknya dengan bahasa, menyampaikan bahasa, ngobrolnya dengan si anak bagaimana, itu kan juga akan berpengaruh dengan penangkapannya anak itu. Kalau, kita berbicara tentang pemahaman anak, kan memang penangkapan anak juga berbeda-beda. Pastilah dia kalau menangkapnya itu ada yang penangkapannya cepat, ada yang penangkapannya juga lambat, nggih. Iya, terima kasih Bu Oke, Resti. baik. Nggih, karena, sudah tidak ada penanya lagi dan insya Allah ini diskusinya hidup ya, semuanya tidak, apa namanya, semuanya mendengarkan saya yakin dan menyimak. Oke, dari kami kelompok 1 yang membahas modul 1 dan 2 cukup sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya kembalikan kepada Bapak Taufik. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok modul 1 dan 2 yang sudah membahas masalah bagaimana pemerolehan bahasa dan bagaimana fungsi daripada bahasa itu sendiri, yang tentunya tadi sudah banyak pertanyaan dan jawaban yang tadi sudah disampaikan oleh penyaji, dan itu sangat bagus sekali dan bisa komunikatif ya, yang terkait dengan bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan berdasarkan apa yang tadi oleh kelompok yang lain ada yang ditanyakan. Nah, dari apa yang tadi sudah disampaikan, dijawab saya kira sudah betul ya, dalam arti bahwa sudah tepat dengan apa yang ditanyakan terkait dengan pemerolehan bahasa. Yang tentunya di sini kembali pada masalah unsur-unsur yang mendukung dari pemerolehan bahasa itu sendiri. Yang tadi sudah disampaikan, yang sangat penting sekali adalah pemerolehan yang bersifat inteligensi ya, itu juga akan sangat mempengaruhi dari pemerolehan bahasa. Yang tadi ditanyakan oleh bagaimana kalau pembahasannya di dalam keluarga ada 2 bahasa, tentunya ini terkait dengan kemampuan siswa, kemampuan anak yang diberikan satu pembelajaran bahasa. Tentunya di sini dilihat dari kondisinya. Kondisi orang tua itu ketika berdiskusi dengan ibunya, berkomunikasi itu dengan menggunakan bahasa 2 bahasa atau hanya satu penekanannya pada 1 bahasa saja. Tentunya di sini dilihat ya kemampuan atau dalam arti bahwa sampai sejauh mana penggunaan bahasa yang ditekankan itu ya. Misalnya apakah bahasa Inggrisnya atau bahasa Jermannya yang ditekankan di dalam komunikasi itu, sehingga kita tahu bahwa di dalam rangka untuk memahami
maksud dari atau kalimat yang disampaikan oleh ibu atau bapak itu apakah secara kontinu atau hanya sebatas kalau misalnya kita ketemu karena komunikasinya itu bapaknya di luar negeri, ibunya di dalam negeri, sampai sejauh mana kompetensi yang disampaikan itu. Jadi sampai sejauh mana banyak nilai dari bahasa yang disampaikan itu. Jadi ini juga sangat mempengaruhi. Kalau hanya sekedar komunikasi sesingkat, ya hanya sekedar ketemu kemudian komunikasi, walaupun dua bahasa, tapi kalau anak itu tidak diadakan satu kegiatan pembelajarannya, tentunya ini juga akan mempengaruhi pemerolehan. Jadi inteligensi ini juga sangat mempengaruhi untuk sampai jauh mana kemampuan anak di dalam menyerap apa yang disampaikan oleh bapak atau ibu. Saya kira tadi sudah banyak yang disampaikan dan sudah dijawab dengan baik. Saya sebagai pendamping hanya menekankan bagaimana seorang siswa itu bisa belajar apakah bahasa kedua, bahasa tentang bahasa kedua. Tentunya di sini peran seorang guru itu sangat penting di dalam membimbing, ya. Kalau mungkin anak itu belum memahami bahasa yang kedua, tentunya ini bisa dibantu dengan bahasa ibu kan gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan sehingga tidak harus anak itu harus langsung menerima bahasa keduanya dengan apa yang disampaikan oleh guru. Kalau anak tidak mengerti, ya tentunya tugas guru adalah menerjemahkan dari bahasa kedua itu ke dalam bahasa pertama. Itu salah satu unsur yang bisa dipakai sebagai landasan untuk mengembangkan bahasa keduanya. Dan strateginya saya kira tadi sudah disampaikan, apakah dengan secara langsung mengamati, melakukan kegiatan pembelajarannya dengan lingkungan, ini juga sangat bisa kita lakukan. Saya kira itu ya yang bisa kita lakukan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan tadi bisa menambah wawasan kita bersama-sama memahami tentang bahasa pemberian bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua. Saya kira itu, dan untuk minggu depan itu saya kira libur ya. Kalau saya lihat di jadwal itu kok libur, berarti nanti bisa kita ganti dengan hari berikutnya. Yang penting pertemuan ketiga nanti ada kegiatan latihan. Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Masih ada waktu 2 menit. Iya Pak, ada saya Pak mau tanya Pak. Ini waktu puasa kan waktunya 50 menit kalau tidak salah ya. Iya. Jadi tidak 1 jam. Oke, monggo. Mungkin mau ditanyakan. Saya tanyakan Pak. Oke, monggo. Saya pernah membaca artikel penelitian di artikel sejarah itu tentang itu menarik buat saya. Artinya gini, seberapa pentingkah pengenalan bahasa bagi anak di usia dini? Karena di artikel tersebut pernah ada penelitian kalau ada anak itu yang diisolasi sehingga dia tidak mengenal, begitu dia lahir sampai usia 2 tahun, dia tidak mengenal bahasa, jadi tidak berinteraksi sosial. Ya, karena apa? Peneliti itu ingin tahu bahasa apa yang digunakan oleh anak bila dia tidak mengenal bahasa orang bumi. Nah, pertanyaan saya sebenarnya tidak berhubungan dengan penelitian itu, tapi seberapa pentingkah mengenal bahasa sejak dini itu, Pak? Sudah? Ya, sudah, Pak. Jadi seberapa besar anak mengenal bahasa itu ya? Karena sejak lahir sampai 2 tahun dia tidak bisa berbicara atau tidak mengenal bahasanya, permasalahannya itu. Jadi yang itu kan itu penelitiannya saya lihat, Ya, saya ya. baca, teman. Yang saya ingin tahu itu seberapa penting bahasa bagi seorang anak, bagi seorang manusia gitu. Soalnya kan itu kita dari lahir kita kan sebenarnya berkomunikasi dengan ibu kita. Ibu kita tahu kita lapar, ibu dari itu seberapa pentingkah bahasa itu untuk manusia gitu Pak sebenarnya. Soalnya dari kecil kan harus berdasarkan penelitian itu dari kecil kita harus mengenal bahasa gitu. Oke, sebelum saya
menyampaikan mungkin dari kelompok yang lain. Sudah punya gambaran pertanyaan dari teman saudara, monggo kita bebas saja ya. Seberapa pentingnya bahasa itu ya bagi anak kan itu ya. Saya izin menanggapi, Pak. Oke, monggo. Ya, kalau menurut saya Pak Denny, bahasa itu amat sangat penting ya untuk seorang anak. Karena dengan bahasa itu si anak bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan. Bayangkan saja jika ada seorang anak ingin sesuatu, ingin mengungkapkan sesuatu tapi tidak mampu secara bahasa, itu akan menimbulkan apa ya, frustasi tersendiri bagi si anak gitu loh. Sehingga nanti si anak itu bisa memiliki perilaku-perilaku menyimpang karena apa yang ingin dikeluarkan itu tidak tersalurkan gitu loh, karena dia tidak memiliki kemampuan bahasa. Jadi menurut saya bahasa itu akan sangat memudahkan seorang anak, memudahkan kita sebagai manusia untuk saling berkomunikasi. Tentunya bagi orang-orang yang ABK gitu ya, tentu saja bisa juga menggunakan bahasa-bahasa lain. Makanya kenapa kok orang yang tidak bisa berbicara, maka ada bahasa yang lain, bahasa isyarat, bahasa menggunakan braille itu ya, karena saking pentingnya bahasa sehingga dicari alternatif lain bagi orang-orang yang mungkin tidak bisa berbahasa secara normal seperti itu. Itu menurut saya Pak Denny. Tambahan ya Bapak. Monggo, silakan. Oke. Kalau dari Bu Nana, bahasa tadi kan sebagai alat komunikasi, penting ya untuk berkomunikasi. Kalau tambahan dari saya, bahasa itu juga sangat penting untuk menyampaikan ide kita. Kalau kita tidak bisa berbahasa, bagaimana kita bisa menyampaikan ide yang kita miliki? Misalnya, katakanlah ada sebuah forum diskusi. Nah, di situ kan kalau kita tidak mempunyai bahasa yang bagus atau kita tidak bisa berbahasa yang baik, bagaimana cara kita bisa menyampaikan ide yang kita miliki? Kemudian yang kedua, bahasa juga dapat menyampaikan perasaan kita, baik itu perasaan secara lisan ataupun tulisan. Jadi kita mengungkapkan apa yang ada di hati kita, seperti itu. Kalau jawaban dari saya. Oke, monggo. Yang lain masih ada melengkapi, monggo. Saya kembali lagi kepada penanya, bagaimana kira-kira dari apa yang disampaikan oleh teman saudara, maksudnya adalah sudah mengena atau mungkin perlu ada tambahan atau sudah cukup? Sudah, saya rasa sudah cukup. Memang ya gitu sudah. Betapa mereka sudah menjelaskan pentingnya bahasa, pentingnya komunikasi, pentingnya mencurahkan perasaan kita ke orang. Kita makhluk sosial kan juga harus berinteraksi. Jadi ya saya rasa cukup sudah cukup mewakili sekali. Dan ya nggak ada. Ya dah, saya bisa mengerti apa yang maksudnya. Karena memang salah satu fungsi bahasa adalah bagaimana kita itu mengekspresikan diri kita. Sama Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya kira fungsinya bahasa itu apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman saudara adalah penting sekali untuk menyampaikan pikiran, perasaan pada orang lain sehingga apa yang tertuang di dalam pikiran, perasaan itu bisa diketahui oleh orang lain. Jadi kalau anak itu tidak bisa berbahasa berarti kemampuan untuk menyampaikan apa yang disampaikan itu tidak ada alat yang bisa diketahui oleh orang lain. Sehingga unsur kalau itu dilihat dari kemampuannya yang tadi sudah saya sampaikan untuk mendapatkan bahasa, kemampuan berbahasa adalah salah satu adalah inteligensinya ya, inteligensinya anak. Jadi apakah nanti dalam penelitian itu sudah sampai ke situ, saya tidak tahu yang dinilai itu apa. Ya, terima kasih. Saya kira itu ya, sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada kesempatan hari Sabtu. Kalau Sabtu saya kira Mas ada libur itu ya, Sabtunya ya. Sabtu sama Minggu itu tanggal 21, 22. Ya Dan bisa nanti kita pertemuannya lagi setelah Lebaran, Pak. Pertemuan Iya, setelah Lebaran. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada siang hari ini ada guna dan manfaatnya bagi kita untuk bekal kita menuju pengetahuan yang lebih. Saya kira itu kita akhiri.
akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap sehat semua sampai bisa kita ketemu lagi di berbuka puasa ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mohon maaf dan Bapak. Terima kasih. Senin nanti jam berapa sih? Jam 3. Tadi jam berapa toh? Perasaan saya belum telat kok sudah telat. Halo.